Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu yang lalu kita bahas tentang pemrograman berorientasi objek ya. Kita sudah belajar apa itu kelas, kemudian objek, kemudian method, ada field gitu ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ke struktur data yang pertama yaitu array. Cuman di sini saya perkenalkan satu buku yang baru yang nanti keduanya ini akan saling melengkapi. Ini buku ini usulan dari Pak Arif ya, dosen kelas satunya lagi. Jadi agar materinya sama, jadi nanti saling melengkapi antara dua referensi ini. Pertama, kita akan coba ulas dulu ya sebelum ke array. Di sini ada yang disebut dengan abstract data types, atau kalau diterjemahkan tipe data abstrak ya. Dan struktur data ya. Oke. Nah, sebuah struktur data itu adalah a systematic way, cara yang sistematis of organizing a collection of data ya. Cara sistematis dalam mengatur atau mengorganisir sekumpulan data. A familiar example of a data structure is the array. Di data struktur yang familiar, contohnya itu adalah array. Yang mungkin kamu sudah pernah belajar in your first programming course ya, di mata kuliah pemrograman yang pertama ya, di dasar pemrograman. The array is sometimes called a static data structure. Nah, array ini kadang-kadang disebut juga dengan struktur data yang statis. Ya. Kenapa? Because its data capacity is fixed. Karena kapasitas dari datanya itu tetap at the time it is created. Ketika array itu dibuat ya. Masih ingat pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa array itu kalau dalam bahasa pemrograman Python mungkin nggak usah dideklarasikan tipe datanya apa gitu ya. Tapi kalau dalam Java ataupun C++, ketika kita mau membuat suatu array, maka kita harus definisikan tipe datanya itu apa. Tipe data itu artinya data seperti apa yang akan mengisi dari si array tersebut. Contohnya ada integer ya, kemudian ada float gitu ya, ada string dan seterusnya. Kalian juga mungkin sudah pernah belajar tipe data itu. Biasanya ditulis di depannya ada keyword int misalnya, terus nama array, berarti itu array-nya tipenya integer. Jadi hanya bilangan bulat saja yang nanti bisa mengisi setiap elemen dari si array tersebut. Nggak bisa bilangan tipe float misalnya yang bilangan real gitu ya. Nah, jadi tipenya harus jelas. Ketika array itu dibuat, tipe datanya harus jelas, dan juga berapa ukuran atau kapasitas di sini bahasa lainnya ya. Kapasitas dari array-nya itu mau berapa elemen, berapa komponen gitu ya di dalamnya. Dan itu tetap, jadi kapasitas datanya itu tetap ketika array itu dibuat. Jadi kalau pada saat dideklarasikan kita tulis di situ 10 misalnya, maka pada saat kita mengisi array tersebut, ya udah maksimumnya hanya sampai 10 data. Nggak bisa ditambah. Itu yang disebut dengan statis. This book will introduce the more flexible dynamic data structure. Nah, buku ini akan memperkenalkan struktur data dinamis yang lebih fleksibel, which are so called because, kenapa disebut dengan dinamis? Karena tipe data yang nanti diperkenalkan ini can freely expand, jadi bisa bertambah secara bebas, and contract, dan juga mengerucut, jadi bisa membesar, bisa juga mengecil, gitu.
in accordance with the actual amount of data to be stored. Jadi bergantung pada banyaknya data real yang mau disimpan. Itu yang disebut dengan dinamis ya. Jadi dia bisa membesar. Jadi ketika datanya mau ditambah berarti dia akan membesar. Ketika datanya ada yang mau dihapus, ukurannya jadi mengecil. Nah, itu jadinya lebih apa namanya? Lebih apa ya? Lebih efisien lah gitu, dalam penyimpanan memori gitu ya. Jadi bayangkan aja ruangan ini besar ya. Ketika mahasiswanya bertambah misalnya di ruangan ini awalnya udah 40 misalnya, tapi ternyata nambah, ya udah kita tinggal ambil aja kursi dari luar gitu kan. Tambahin, masukin, bebas. Gitu. Dan ketika mahasiswanya sedikit, ya udah kursi yang nggak dipakai bisa dikeluarin karena dia udah nggak dipakai. Karena dia itu fleksibel. Tapi kalau array itu misalnya kita mau definisikan ruangan kelas ini berapa kapasitasnya. Gitu. Harus ditentukan di awal. Mau 10, mau 20, 30, 40, 50. Dan ketika didefinisikan sekian jumlahnya itu nggak bisa ditambah dan nggak bisa berkurang. Jadi ketika didefinisikan udahlah kita set aja 50 orang, ternyata yang isinya cuma 5, nah itu kan banyak kursi kosong yang nggak efisien, ya nggak? Ini juga sama dalam memori penyimpanan itu. Ketika kita pesan array panjangnya 100, itu kan di komputer kan ada yang disebut dengan memori, ya kan, tempat penyimpanan data. Dia akan mengalokasikan 100 tempat, bayangkan aja 100 tempat, tapi yang diisi cuma 5 misalnya, berarti yang 95-nya kan nggak terisi. Itu nggak efisien. Nah itu statis, array. Tapi nanti kita akan belajar yang dinamis. Jadi ketika datanya bertambah, dia bisa membesar, dia bisa bertambah. Ketika ada yang tidak dipakai atau mau dihapus, dia bisa mengecil. Every data structure, nah setiap struktur data itu membutuhkan berbagai algoritma untuk memproses data yang ada di dalamnya ya. Misalnya algoritma untuk penambahan data disebut dengan insertion, deletion untuk menghapus, searching untuk mencari dan seterusnya. Misalnya mengurutkan ya, sorting. Oke, nah ini langsung aja ke ilustrasi ya. Jadi di sini ada representasi the character string Java. Nah ini representasi tulisan Java yang disimpan dalam array yang bagian A dan yang B disimpan dalam linked list gitu ya, atau list yang terhubung, yang saling terhubung. Nah kita belum belajar linked list, tapi kalau array mungkin kalian bisa paham ilustrasi ini ya. Jadi setiap elemen dari array itu menyimpan satu karakter, misalnya Java ada JAVA. Nah, kalau linked list itu tidak hanya kotak, tapi dia ada yang menghubungkan antara satu kotak ke kotak berikutnya. Oke, nanti kita akan bahas ini. Kemudian ini adalah representasi atau ilustrasi dari beberapa string. Misalnya ada bat, cat, mat, red, and set. Disimpan dalam array seperti ini. Satu kotaknya untuk satu string, bat, cat, mat, red, set, dan ini yang B ini ilustrasi untuk linked list. Ada single linked list, ada single linked list nanti di buku yang satunya lagi. Kemudian kalau yang C ini ilustrasi jika string-string yang tadi disimpan dalam binary tree, ya, pohon biner. Ini pohon ya. Pohon tuh karena ini kalau dibalik yang paling atas ini kalau dibalik jadi paling bawah itu seperti batangnya, nanti dia bercabang lagi gitu kan. Makanya disebut dengan pohon. Oke, ini juga nanti kita akan bahas. Tapi ini adalah ilustrasi dulu sebagai pengantar bahwa setiap struktur data ini punya representasi yang
berbeda ya antara array, kemudian linked list dan juga tree gitu ya. Oke. Nah, kita akan langsung ke array. Mana? Ke bab 3 ya. Bab 2-nya tentang algoritma, tapi kita nggak usah bahas karena kalian sudah dapat di kuliah sebelumnya. Oke, di bab ini kita akan bahas tentang array, their general properties, sifat-sifat umumnya, and their specific properties in Java, dan juga sifat-sifat tertentu dalam Java. Kemudian nanti ada array insertion, deletion, searching, merging, and sorting algorithms. Nah, terkait penjelasan array di buku yang satunya lagi, sebenarnya saya sudah masih ada video pembelajaran tahun lalu, nanti akan saya share. Jadi saya nggak akan menjelaskan array dari buku ini, nanti tinggal lihat aja videonya. Tapi sebagai tambahan, saya akan kita coba belajar dari buku ini ya. Nanti mungkin saling melengkapi. Arrays are directly supported by, jadi array ini adalah struktur data yang hampir adalah didukung oleh semua bahasa pemrograman ya. Mau bahasa pemrograman apapun pasti ada array-nya gitu ya. And are familiar to every programmer, dan familiar untuk setiap programmer, karena seorang programmer ketika dia mau menyimpan data, ketika dia sedang belajar pemrograman, pertama mungkin yang dia kenal itu variabel dan tipe datanya. Cuman kalau variabel itu kan hanya bisa menyimpan satu data di dalamnya, ya kan? Kalau array itu bisa menyimpan banyak data, gitu ya. Jadi kalau variabel A misalnya itu hanya bisa menyimpan satu bilangan integer, tapi kalau array yang panjangnya 10 berarti dia bisa menyimpan 10 bilangan integer dengan satu nama yang sama, gitu ya, yang membedakan indeksnya. Nah, jadi array ini pasti familiar lah untuk semua programmer ya. Karena di awal dia belajar mungkin mulainya dari array itu. A brief review of arrays. Nah, ini ada ulasan singkat tentang array, itu akan berguna. Dia akan juga menguraikan apa sifat-sifat dari array. Nah, the array algorithm, algoritma yang berkaitan dengan array yang didiskusikan pada bab ini ditunjukkan. Ini ya. The general properties of array. Ada sifat-sifat umum ya dari array. Apa itu array? An array is a sequence of index component. Array itu adalah kumpulan komponen yang berindeks gitu ya, atau kumpulan elemen-elemen yang mempunyai indeks, itu disebut dengan array, yang sifat-sifatnya sebagai berikut. Pertama, the length of the array, panjang dari arraynya atau berapa banyak komponennya atau berapa banyak elemennya, is fixed, itu adalah tetap, when the array is constructed, ketika array ini dibentuk. Tadi udah jelasin ya. Each component of the array, setiap komponen dari array atau setiap elemen dari array has a fixed and unique index. Di setiap elemennya itu punya indeks yang unik dan tetap. Apa maksud dari unik? Apa? Ya. Berbeda-beda. Artinya tidak ada dua elemen yang mempunyai indeks yang sama, gitu ya. Di setiap elemen atau setiap komponen punya indeks yang berbeda. Nah, itu disebut dengan unik. Dan tetap itu berarti dia tidak berubah-ubah, ya. Jadi ketika di awal misalnya kotak ini
indeksnya ke 0, ya selamanya dia 0 berarti indeksnya 0, nggak akan berubah-ubah nomor indeksnya. The indices range from lower, nah indeksnya itu berada dalam rentang dari lower index bound, dari batas indeks bawah, batas bawah dari indeks sampai ke higher index bound, sampai batas atasnya. Any component of the array, setiap komponen dari array can be accessed, dapat diakses. Diakses itu maksudnya diinspect atau diupdate. Diinspect itu misalnya mau ditampilkan di layar, atau mau diproses, atau mau dibandingkan pada saat proses searching misalnya. Atau bisa juga diupdate. Diupdate itu diganti nilainya berapa using its index, menggunakan indeksnya. Jadi ketika array indeks ke 1 itu isinya berapa, nah kemudian kita bisa ganti dengan nilai yang lain, tinggal mengakses indeksnya aja. Nah, this is an efficient operation. Ini adalah operasi yang efisien, having time complexity. Oke, jadi proses karena adanya indeks tadi, sehingga proses penambahan, pengupdatean ataupun pengaksesannya itu efisien, mempunyai kompleksitas waktu O1. Nah, kita sudah pernah belajar belum kompleksitas Big O ini? Ini notasi Big O dalam kurung 1 ini adalah kompleksitas dari algoritma yang paling paling efisien, karena dia tidak bergantung pada banyaknya data. Maksudnya gini, ketika kita mau mengganti isi elemen dari suatu indeks, ya kita tinggal misalnya nama array-nya A ya. A kurung siku 1 sama dengan 5. Berarti yang barusan itu kita mengganti isi sebelumnya dengan 5. Jadi cepat kan? Nah, kecepatannya ini hanya O1 ini berarti tidak bergantung pada banyaknya data. Artinya apa? Ketika data yang sudah ada di dalam misalnya ada 1000, ketika kita mau mengakses indeks yang ke-50, maka banyaknya data yang 1000 tadi tidak mempengaruhi apa-apa, nggak ada pengaruhnya apa-apa. Karena ketika kita tahu indeksnya, kita bisa dengan cepat mengganti nilainya. Gitu. Nanti. Karena nanti ke depan, kalau linked list ya, struktur data yang lain, itu tuh nggak ada indeksnya. Jadi kalau tadi lihat ilustrasinya, ada kotak, kemudian ada garis yang menghubungkan, itu nggak ada indeksnya di bawahnya. Nggak seperti array. Jadi, ketika kita mau mengakses kotak yang ketiga misalnya, maka kita harus mengaksesnya mulai dari awal, nanti ke kedua, baru ketiga. Artinya, banyaknya data yang ada di dalam linked list itu bisa mempengaruhi kompleksitas dari pada saat kita mau mengakses suatu data. Kalau dalam array, ketika kita mau mengakses suatu data dan kita tahu indeksnya, itu udah cepat. Kita langsung ganti aja. Meskipun data yang ada dalam array itu sudah ribuan atau ratusan ribu dan sudah banyak. Oke, gambar 3.1 menunjukkan abstrak atau gambaran abstrak dari array, di mana setiap kotak menunjukkan komponen tunggal ya, single komponen. Coba kita lihat ilustrasinya dulu. Sama aja kayak tadi ya. Jadi A ini adalah nama array-nya. Kemudian low ini adalah indeks yang paling kecil. Low plus 1, low plus 2, dan seterusnya. Dan indeks yang paling besarnya high. Kemudian ini high min 1, high min 2, dan seterusnya. Oke. In this book, dalam buku ini, nah kita akan menggunakan notasi ini nih. A dalam kurung siku I. Ini artinya kita mengakses array A indeks ke I, gitu ya. Other properties of arrays, sifat-sifat lain dari array itu bervariasi ya dari satu bahasa pemrograman ke bahasa pemrograman yang lain. In some languages, dalam beberapa bahasa pemrograman, misalnya C, C++, dan Java,
indeks-indeksnya itu adalah bilangan bulat. Jadi 0, 1, 2, jarang yang, dan setahu saya bilangan nggak negatif ya. Bilangan bulat non negatif. With the lower index bound being 0. Nah, jadi indeks yang paling kecilnya itu 0. In some other languages, dalam bahasa pemrograman yang lain seperti Pascal dan Ada, si programmernya itu bebas untuk menentukan batas bawah dan batas atas dari indeksnya. And even to choose the type of, dan bahkan untuk bebas memilih tipe dari indeksnya itu, nggak mesti bilangan bulat katanya. Saya lupa, saya pernah belajar Pascal, tapi saya lupa gimana membuat array di sana ya dulu. Jadi saya lupa ini. Jadi katanya kalau di Pascal itu tipe data dari indeksnya aja bisa bebas. In strongly typed languages, an array must be homogeneous. Dalam bahasa pemrograman yang strongly, yang ditulis dengan kuat, an array must be homogen. Jadi array itu harus homogen. Apa maksud dari homogen? All its components, semua komponennya must have the same type. Harus mempunyai type, di sini tipe data ya. Jadi kalau ada type di buku struktur data itu biasanya merujuk ke tipe data. Jadi setiap array harus homogen. Arti dari homogen itu semua komponennya harus mempunyai tipe data yang sama. Maksudnya apa? Jadi kalau di sini kita deklarasikan array A ini adalah integer, maka semua elemennya hanya bisa diisi oleh integer ya, bilangan bulat gitu. Itu yang dimaksud dengan homogen. In weakly typed languages, dalam bahasa pemrograman yang weak ini lemah ya, tapi menerjemahkannya agak gimana ya, bahasa pemrograman yang ditulis dengan lemah agak kurang enak ya. An array may be heterogeneous. Sebuah array itu boleh jadi heterogen. Heterogen itu apa? Maksudnya beda-beda tipe datanya ya. Ya yang homogen itu contohnya seperti Java dan Pascal ya. Kalau Python gimana ya? Si array itu bisa nyimpan berbagai jenis data enggak? Misalnya bilangan bulat bisa, karena nggak jelas tipe datanya sebenarnya ya kan? Nggak dideklarasikan dia tipe datanya apa array itu. Jadi mungkin bisa bisa nyimpan apa aja. Jadi bisa dicampur lah di dalamnya. Indeks pertama integer, indeks kedua bilangan real, indeks ketiga string. Nah, untuk sebuah array yang panjangnya n, indeksnya itu ini dalam Java ya. Dalam Java itu, kalau ada array indeksnya panjangnya n atau banyaknya indeksnya n, maka indeksnya itu mulai dari 0 ya, sampai n-1. Every array is homogen. Setiap array-nya itu homogen. The type of each component being stated in the program. Jadi tipe data dari setiap komponennya atau dari semua komponennya harus dinyatakan dalam program. Artinya dideklarasikan dulu tipe datanya apa. Nah, the components may be values of some state primitive types. Si komponen dari array itu boleh jadi nilainya itu dinyatakan dalam tipe data primitif or object of some state class atau objek dari kelas. Nah, ini agak apa namanya? Ada dua istilah nih. Ada primitive type ya. Ada juga tipe datanya bisa juga objek dari kelas. Apa yang disebut dengan primitive type? Primitive type ini mungkin yang sudah kalian pelajari ya, ada integer, float. Itu adalah tipe data primitif. Kemudian string,
Terus gimana nih kalau array itu tipe datanya objek dari suatu kelas? Nanti ada contohnya. Jadi akan saya jelaskan nanti ya. Java actually allows a measure of heterogeneity. Ini Java ini sebenarnya membolehkan keheterogenan. An array of type C. Nah, sebuah array yang tipenya C, di mana C adalah sebuah objek dari suatu kelas, may contain objects of any subclass of C. Nah, ini lebih kompleks lagi karena belum belajar sampai sini ya. Oke, nanti saya jelasin contoh sederhananya dulu ya. An array is itself an object. Array itu dalam Java, array itu sendiri adalah sebuah objek. Consequently, nah akibatnya, an array is allocated dynamically. Sebuah array ini dialokasikan secara dynamic by means of new. Nah, ini ya. Jadi karena objek, ketika kita membuat array, maka harus ada kata kunci new ini. Is manipulated by reference. Jadi array ini bisa kita buat banyak ya. Nanti ada yang disebut dengan reference. Reference itu nama array-nya. Oke. Notasi untuk mengakses komponen dengan indeks ke I dalam array itu dinotasikan dengan A ke I. Sama ya tadi. Ini biasa. Nah, kalau mau tahu berapa panjang array-nya, kita tinggal tulis nama array dot length. Masih ingat nggak kemarin length? Length itu kan, sorry bukan length-nya. Ini dotnya nih. Operator dot dalam Java itu kan mengakses bisa field, dan juga mengakses method dalam suatu kelas, ya kan? Karena A ini adalah objek atau array yang juga merupakan objek dari suatu kelas, maka dia bisa mengakses field. Dan salah satu field dalam array di Java itu adalah length, di mana length ini akan menghasilkan berapa banyak data yang ada dalam array tersebut dengan menggunakan operator dot. Nanti kita lihat contohnya. Nah, gini, gambar 3.2 menunjukkan Java array object. Ya, ini gambar 3.2 ini adalah ilustrasi dari array dalam Java yang juga disebut dengan objek. The array object contains a class tag. Jadi objek array dalam Java ini berisi apa aja? Yang pertama ada class tag. Class tag ini maksudnya tipe data dari array tersebut. Ya. Tag ini hanya ilustrasi aja, hanya contoh. Maksudnya tipe datanya. Nah, itu class tag ya. Kemudian ada length field. Itu adalah panjang fieldnya. Di ketika array-nya dideklarasikan, berapa panjang array-nya? Misalnya n. Kemudian di elemen berikutnya sampai akhir itu adalah a sequence of index components. Itu adalah barisan dari komponen-komponen yang mempunyai indeks. If the array's component, jika komponen dari array, jika tipe data dari komponen array itu adalah T, maka kelas tag-nya itu adalah T kemudian kurung siku. Ini sebagai pertanda bahwa A ini adalah array. Jadi ada kurung sikunya. Oke. Ini mah sama ya. Kan panjangnya N, berarti indeksnya dari 0 sampai N-1. Nah, kita lihat contohnya. Ini array dalam Java ya. The following Java code. Nah, kode Java berikut ini mengalokasikan dan menginisialisasi sebuah array dari 6 bilangan bulat yang diberi nama primes. Primes ini adalah nama array-nya. And the diagram shows this array structure. Ini adalah ilustrasinya. Primes ini adalah nama array
Kemudian ini adalah tipe data dari array-nya. Artinya dia hanya bisa menyimpan bilangan bulat, primes. Kemudian kurung siku ini adalah sebagai penanda bahwa primes ini adalah array. Gitu. Sama dengan kurung kurawal 2, 3, 5, 7, 11, 13, kurung kurawal tutup, titik koma. Ini adalah cara mendeklarasikan array, membuat array, namanya primes. Nama arraynya sebenarnya terserah programmer. Misalnya di sini contohnya primes. Ini adalah contoh inisialisasi dari array. Jadi kita mendeklarasikan sekaligus langsung mengisi nilai array-nya itu berapa. Misalnya ini 2, 3, 5, dan seterusnya. Di mana angka elemen indeksnya nggak kelihatan ya. Karena kita prosesnya langsung menginisialisasi. Oke, ilustrasinya. Ini adalah ilustrasi gambarnya. Primes ini adalah nama array-nya. Kemudian di komponen pertama ini adalah tipe datanya. Kemudian 6 ini adalah panjang dari komponennya atau berapa banyak komponen dari array. 2 ini indeks ke 0 sebagaimana kita tulis di sini. 2 ini berarti indeks ke 0, 3, 5, 7, 11, 13. Meskipun tidak kita tulis 6 panjang array-nya, karena proses inisialisasinya dengan cara inisialisasi langsung namanya, maka otomatis si Java akan mengenal bahwa panjangnya itu adalah 6. Gitu. Oke, nah kita coba lihat sedikit program yang ada di bawah ini. The following code prints all components of prime. Jadi kode di bawah ini dia akan mencetak atau menampilkan semua komponen dari array primes. Pertama di sini ada pengulangan for I-nya tipe integer, I-nya mulai dari 0, kondisi penghentiannya sampai I-nya kurang dari primes.length. Masih ingat tadi? Karena primes ini adalah objek, ini adalah array, di mana array ini adalah objek dari suatu kelas array dalam Java. Dia bisa mengakses .length, di mana length ini maksudnya yang ini nih, panjang dari array tersebut, 6. Berarti di sini I sama dengan 0, I kurang dari 6 gitu ya. Kalau kita tulis isinya, primes.length ini 6, I plus plus. Kalau di Python pengulangannya sama nggak? Gini nulisnya. Sama ya? Saya juga lupa. Oke. Jadi ini namanya inisialisasi. Kemudian ini kondisi penghentian, kemudian ini bagaimana I itu berubah. I plus plus itu artinya I-nya akan bertambah 1 dalam setiap iterasi. Gitu. Jadi alurnya gini, I-nya 0. Terus kondisi penghentian, apakah 0-nya kurang dari primes length? Ya kan, 0 kurang dari 6, maka dia akan mencetak. Nah, system.out.println, ini hati-hati, kemarin yang praktikum ada yang nulis ini angka 1 ya. Nah, ini bukan 1 tapi ln. Ln itu artinya sebenarnya print aja juga bisa, tapi kalau print ln maka setelah ini ditampilkan akan berganti baris gitu. Setelah dia menampilkan ini, dia akan berganti baris, makanya ada print ln. Kalau print aja itu dia nggak ganti baris ya. Primes dalam kurung I, berarti I-nya kan mulai dari 0. Dia akan menampilkan isi dari array primes elemen ke 0 ya. Setelah itu ditampilkan, maka I-nya akan bertambah 1. Asalnya 0 jadi 1. Setelah itu dia akan cek kondisi penghentiannya. Apakah 1 kurang dari 6? Benar. Kemudian dia akan tampilkan primes yang ke-1. Berarti isinya 3 ya. Kemudian I-nya nambah jadi 2. Akan dicek lagi 2 masih kurang dari 6. Ditampilkan lagi elemen yang kedua yaitu 5. Dan seterusnya. Nah, ketika I-nya 4, nanti kan nambah 1 jadi 5 ya. Kemudian
akan dicek kondisi penghentiannya apakah 5 kurang dari 6. Benar. Kalau benar berarti ditampilkan primes yang kelima, 13. Nah, setelah itu I-nya nambah 1 jadi 6. Nah, ketika I-nya 6 dan dia cek kondisi penghentian, ternyata kondisinya salah ya. 6 kurang dari 6 itu kan salah. Maka pengulangannya berhenti. Jadi, ini adalah proses menampilkan semua elemen dari array primes. Oke ya. Nah, di buku ini sebenarnya di buku ini nanti contoh berikutnya ada array yang tipe datanya bukan tipe data primitif kayak integer float, tapi objek dari suatu kelas ya. Jadi sebelum ke sana, kayaknya saya mau lengkapi dulu penjelasannya dengan buku ini. Cara mendeklarasikan array dalam Java, ini ada cara lain di buku ini. Nah, bisa gini, integer sama kayak tadi, integer array titik koma, jadi dipisah. Integer array sama dengan new. Nah ini, karena array dalam Java adalah objek, maka kita harus membuatnya dengan new int. Kalau tipenya integer ya. 100 ini adalah banyaknya elemen yang kita deklarasikan. Berarti elemen dari array in array ini ada 100 banyak elemennya. Masih ingat konsep array tadi ya? Jadi ketika array itu dideklarasikan, dia harus jelas tipenya apa dan harus jelas berapa banyak elemennya. Yang ini kan cara yang berbeda dengan yang tadi, ya kan? Kenapa yang tadi tidak begitu? Karena kita langsung kasih nilainya berapa, inisialisasi langsung. Berarti ini udah nggak bisa dirubah-rubah, panjangnya 6, ya kan? Panjangnya 6. Cara lain boleh juga ditulis dalam satu baris. Coba lihat yang ini. Integer array sama dengan new in 100. Oke. Ini cara lain, atau ini juga bisa. Apa bedanya? Kurung sikunya ditulis setelah nama array-nya. Tapi intinya sama aja. Alternatif sintaks. Cara alternatif lain. Oke. Nah, cara mengakses array sangat gampang ya. Jadi kita mau mengakses elemen yang ketiga dari array in array, terus mau menyimpannya di variabel temp, maka temp sama dengan in array. Indeks ketiga. Gitu. Nanti isi temp ini sama dengan isi dari elemen array indeks ketiga. Atau kita mau mengganti isi dari array in array indeks ke-7 dengan 66, caranya gini. Cepat ya kan? Karena kita udah tahu indeks mana yang mau di. Ini penjelasannya ada di video yang nanti akan saya share ya. Kita lanjutkan dulu yang di sini. Nah, ini ada contoh yang lebih kompleks soalnya. Now assume, nah sekarang asumsikan bahwa sebuah kelas date. Jadi date ini adalah nama kelas, has been declared. Sudah dideklarasikan. Cuman di sini nggak dituliskan seperti apa kelas dari date ini. Nah, karena sudah belajar PBO, pemrograman berorientasi objek, istilah kelas sudah kebayang ya apa maksud kelas. Kelas itu adalah, masih ingat, spesifikasi atau blueprint dari suatu objek gitu ya. Di dalamnya ada field, ada method ya. Such that each date object, sedemikian sehingga setiap objek dari date itu dia mempunyai field. Date ini adalah kelas dan di dalamnya ada field Y, yaitu year, month, dan day untuk date ya. Tahun, bulan, dan tanggal. And each
equipped with a method advance, dan juga dilengkapi dengan sebuah metode namanya advance di dalamnya. The following code allocates, kode berikut ini dia mengalokasikan but doesn't initialize, tapi tidak menginisialisasi, ya. Apa maksud inisialisasi? Kalau kayak tadi kan tidak hanya mengalokasikan tapi juga nih allocates and initialize, karena kita langsung kasih nilainya si array itu. Tapi kalau ini dia mengalokasikan but doesn't initialize, karena kita tidak langsung kasih nilainya berapa. An array of 3 date objects, ya. Sebuah array dari objek 3 objek dari date yang bernama holidays. Lihat di sini, holidays ini adalah nama array-nya. Nama array-nya. Dan date ini adalah nama kelasnya. Yang dalam hal ini menunjukkan tipe data dari holidays. Kalau tadi kan in, ya, contohnya. Karena itu adalah tipe data primitif. Kalau ini tipenya adalah suatu kelas, ya. Jadi bukan in tapi date. Di mana date itu punya di dalamnya ada 3 field. Ada year, ada month, ada day, gitu ya. New date sama kayak tadi, ya. New in, nah dalam kurung 3, berarti ini adalah panjang dari array holidays-nya, ya kan? Sama kayak yang tadi nih. Kalau ini kan 100 tadi, ya enggak? Nah, ini kan mirip kayak gini. Cuman tipenya kalau ini integer dan panjangnya 100. Ya kan? Kalau ini date, holidays, new date, dan 3. Berarti panjang elemennya 3. Kalau diilustrasikan, lihat holidays ini adalah nama array-nya, kemudian tipe datanya date, panjangnya 3, kemudian ini nanti ada indeks ke 0, ke 1, dan ke 2. Ya. The following code, nah kode di bawah ini, dia akan meng-assign sebuah objek dari date to each component. Akan memberikan objek dari date ke setiap komponen dari holidays, and then update one of these object using the method advance. Oke, coba lihat di sini. Ini ada sebuah variabel namanya this year, tipenya integer dan nilainya itu 2000, ya kan? Ya, anggaplah ini titik-titik ini ada perintah program yang lain. Kemudian di sini kita akan memberikan nilai ke holidays. Holiday ini kan array. Kalau array itu berarti indeksnya indeks ke berapa, ya kan? Kita akan memberikan atau akan mengisi array holidays index ke 0 sama dengan new date. Nah, new date this year plus 1. This year-nya kan 2000, ya. 2000 plus 1 berarti 2021. Ya enggak? Berarti ini tahunnya 2021. Kemudian ini bulannya, kemudian ini tanggalnya atau harinya. Date-nya, tanggalnya, betul. 2001 bulan 1 tanggal 1. Lihat ini indeks ke 0. Ini kayaknya typo, ya. Soalnya di sini 2002. Harusnya kan 2001 nih, kayak yang lain sama kan? Yang lain juga this year plus 1, ya kan? Jadi ini kemungkinan typo. Ini 2001 M-nya 1, bulannya dan date-nya tanggal 1. Kemudian array yang kedua dari holidays dengan cara yang sama, new date. Ini kayak mengisi data. Kenapa ini disebut dengan parameter? Jadi ketika kita membuat objek baru dari date, otomatis datanya bisa bertambah. Kenapa sih?
Nah, sebenarnya kita belum belajar ada yang disebut dengan konstruktor ya. Ketika kita membuat suatu objek atau ketika kita membuat suatu kelas ya, itu kan dalam kelas itu isinya ada apa namanya? Ada field, ada method, ya kan? Nah, nanti ketika kalian belajar program Java yang lebih lanjut, mungkin nama metodenya ada yang sama dengan nama kelasnya, salah satu metodenya, gitu. Jadi misalnya gini, di sini nama kelasnya saya tulis kelas date misalnya di atasnya ya. Terus di situ ada private integer y untuk year, private int m untuk bulan, private int d untuk date gitu ya. Terus setelah itu ada metodenya di bawah. Selain metode advance tadi yang sudah dijelasin, mungkin di situ ada metode yang sama dengan nama kelasnya. Jadi nama metodenya itu date lagi. Itu disebut dengan konstruktor ya. Nanti kita mungkin akan belajar di pertemuan selanjutnya. Jadi konstruktor itu adalah nama metode yang sama dengan nama kelasnya, yang metode tersebut akan dieksekusi ketika kita membuat objek dari kelas tersebut. Di sini holiday 1 ini adalah objek yang kita buat dari kelas date. Nah, mungkin di dalamnya itu sudah ada konstruktor. Jadi ketika objek ini dibuat, maka konstruktor itu juga akan dieksekusi, di mana isi dari konstruktor itu adalah dia akan mengeset bahwa y ini adalah parameter yang pertama ini, m adalah parameter yang kedua, dan d adalah parameter yang ketiga. Gitu kira-kira ya. Nah, jadi ini ngisinya indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2. Nah, kelihatan nggak di sini bedanya array yang tipenya itu primitif dengan array yang tipenya itu adalah objek dari suatu kelas gitu ya. Ternyata kalau objek dari suatu kelas itu kita setiap elemen dari array-nya bisa banyak menyimpannya, ya nggak? Kan bedanya gini nih. Kalau yang biasa tadi satu elemen ini kan satu elemen hanya bisa diisi oleh satu nilai, benar nggak? Kalau udah dua, ya udah dua. Nggak bisa menyimpan 2 dan 3 di situ. Tapi kalau array yang dideklarasikan dengan tipe data suatu kelas, maka field yang ada di dalamnya atau kita bisa menyimpan datanya lebih dari satu dalam satu elemen. Ini elemen ke-0, ya kan? Tapi di dalamnya bisa menyimpan tahun, bisa menyimpan bulan, bisa menyimpan tanggal, ya kan? Ya kan? Padahal sama-sama indeks ke-0. Kenapa? Karena tipe datanya adalah tipe data yang kita buat sendiri, namanya kelas tadi. Kelas date gitu. Kalau kelas date-nya di dalamnya field-nya ada 5, ya berarti kita bisa menyimpan 5 data dalam setiap indeksnya. Ngerti nggak? Dan ini kadang-kadang diperlukan. Kalau cara ini dipakai dengan cara primitif yang tadi, kita harus membuat 3 array. Ya nggak? Pertama array untuk menyimpan tahun, benar nggak? Array untuk menyimpan bulan, dan array untuk menyimpan tanggal. Gitu. Tapi di sini kita bikin array-nya cuma satu, namanya holidays. Tapi setiap elemennya dia bisa menyimpan 3 informasi tadi. Tahun, bulan, dan tanggal. Yang udah satu paket dalam satu elemen. Nah, bisa nggak ngebedain antara yang tadi, yang primitif, dengan yang tipenya kelas objek? Kalau yang advance ini saya nggak tahu ini apa maksudnya dalam kurung 365 ya. Jumlah hari mungkin ya. Jumlah hari dalam 1 tahun.
Oh, mungkin itulah kenapa jadi 2022 kali ya. Ininya. Karena kan sebenarnya ketika ini dimasukkan, ini kan 2001. Iya nggak? Terus lihat nih, holidays index ke 0, dia advance. Advance tuh mungkin kayak maju 365 hari gitu. Kemudian makanya tahunnya udah berubah jadi 2002. Kayaknya gitu. Nggak typo berarti. Jadi advance ini kayak nambahin apa namanya? Kayak maju dari tanggal tersebut gitu. Jadi berapa hari gitu. Kita nggak tahu isi advance ini seperti apa karena kita nggak dikasih tahu isi dari kelas date-nya itu seperti apa. Tapi advance itu kan artinya maju ya. Maju 365 hari dari isi holidays index ke 0. Makanya tahunnya jadi berubah 2002. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya? Hmm? Ya, bisa sebanyak-banyaknya. Tergantung programmer. Dan tipenya bisa beda-beda. Kalau dilihat di sini, tipe Y, M, dan D kan sama-sama integer. Iya kan? Tapi dalam realnya, tipenya bisa beda-beda. Atau gini, kebayang nggak? Kalian mau menyimpan data mahasiswa. Ini mahasiswa ada 40. Setiap orang punya banyak datanya. Ada NIM, ada namanya, ada tanggal lahirnya, ada alamatnya, nomor HP, dan seterusnya. Iya nggak? Kebayang nggak kalau data itu disimpan dalam array yang tipenya primitif? Kebayang? Berarti kita harus membuat array yang primitif tadi, tipenya primitif, sebanyak data yang mau disimpan. Benar nggak? Maksudnya dalam satu orang itu ada 10 informasi misalnya. Berarti kita harus membuat 10 array tipe yang primitif yang itu terpisah-pisah gitu ya. Terpisah-pisah satu dengan yang lainnya. Ini array untuk name, ini array untuk nama, ini array. Nah, sekarang dengan cara ini kita tinggal membuat objek namanya mahasiswa. Ngerti nggak? Kalau tadi date, kalau ini nama objeknya mahasiswa. Di dalam kelas mahasiswa itu ada field. Fieldnya apa? Yaitu informasi yang mau disimpan. Dan tipenya bisa bervariasi tergantung kita deklarasikan di situ. Misalnya ada name, ada nama. Sekarang tinggal membuat satu array, namanya apa terserah kayak tadi. Kalau di sini namanya holidays, ya kan? Tinggal buat satu array yang panjang array itu sebanyak mahasiswa misalnya. Kemudian setiap elemen dari array tersebut karena tipenya objek, dia berisi semua field yang ada di objek itu, yang ada di objek mahasiswa itu. Kebayang nggak? Nah, itu adalah ya implementasi dari pemrograman berorientasi objek. Jadi apa ya? Objek dalam dunia real yaitu mahasiswa dimodelkan atau direpresentasikan dalam objek atau dalam kelas gitu. Mahasiswa itu sebagai objek karena dia punya field, punya juga metode misalnya. Metodenya bisa dibuat apalah. Tapi kira-kira seperti itu gambarannya. Atau kalau di dasar pemrograman dulu pernah belajar struktur nggak? Ada nggak belajar struktur? Yang apa namanya? Struct nggak? Kalau di Python, yang apa namanya? Dia bisa menyimpan banyak nilai. Pernah belajar nggak? Yang tipenya bisa beda-beda, yang struktur, mungkin judulnya struktur. Sebenarnya ini mirip-mirip kayak gitu,
mirip-mirip yang struktur tadi, tapi itu bukan di pemrograman berorientasi objek, itu pemrograman prosedural. Jadi kalau di prosedural bisa saja pakai yang struktur. Ada lagi yang mau nanya? Ya, kalau di Python ada append ya untuk nambah data ya. Karena di Python itu sebenarnya array-nya itu mungkin bukan array yang kita pelajari sekarang. Kenapa? Karena dia seperti bisa mengappend-nya itu unlimited gitu. Ngerti? Kamu mau nambah berapapun append-nya itu unlimited, nggak ada batasnya. Sedangkan array ya karena itu bahasanya udah mungkin itu sebenarnya konsep dari linked list itu. Jadi tadi kan sudah kita pelajari, sudah saya singgung ada yang disebut dengan linked list. Linked list itu adalah struktur data yang dinamis. Ketika datanya mau ada yang baru mau ditambah, kita tinggal append gitu. Kalau di Python, append. Ketika ada yang data yang mau dihapus, tinggal di remove. Remove itu artinya si memorinya udah dihapus juga. Dia nggak makan tempat lah. Kalau nggak penting datanya ya dihapus saja. Sebenarnya itu implementasi dari linked list di mana struktur datanya dinamis. Kalau array itu dia nambah data. Misalnya gini. Array-nya kita definisikan 10. Nah, kita sudah isi 0, 1, 2. Berarti kan tinggal isi indeks yang ketiga, ya. Tapi ada batasnya sampai indeks 9 karena kita deklarasikannya hanya 10 tadi gitu. Tapi kalau di Python itu unlimited append-nya itu. Jadi kalau tadi saya mau jawab dari sisi itu dulu ya, dari sisi struktur data. Kalau di Python itu unlimited. Tapi kalau di Java yang array ini terbatas ya, limited. Kemudian ada nggak metodenya untuk mengappend itu kita buat sendiri sebenarnya. Kita buat sendiri. Misalnya namanya insert, nanti parameternya apa. Nanti ketika insert itu dipanggil, dia akan nambah data ke array tersebut. Nah, di sini belum ada contohnya, tapi intinya dibuat sendiri. Metodenya mau apa? Mau dalam bahasa Indonesia tambah misalnya boleh, mau insert boleh. Kalau di Python kita tinggal pakai metode yang udah ada kan, append sama remove. Kalau di sini kita buat sendiri. Ada lagi? Jadi gimana? Nambahin apa? Oh, nambahin array. Oh, nambah elemen ke sini, ke array ini. Ya, bisa. Ya, holidays ini kan nama objek dari date ini. Kalau di dalam kelas date ini ada metode insert misalnya, berarti kan kita tinggal manggil kayak gini, holidays dot insert. Kalau ini kan advance ya. Kenapa parameternya 365? Karena di metode di kelas date ini sebenarnya kita nggak tahu isi dari date ini kayak gimana ya, karena nggak ada kelasnya ini. Cuman di sini advance ini kan parameternya cuma satu. Kenapa? Karena di kelas date itu kita set parameternya hanya satu. Nah, coba bayangkan di sini holidays 0.insert ya, parameternya ada 3. Misalnya this year plus 1 1,1. Berarti kita nambahin data ke holidays yang ke 0. Isinya kayak gimana? Ya kita harus definisikan kelas date-nya itu kayak gimana. Jadi kita bisa membuat metode untuk menambah data, mau menghapus data bisa, mau mengurutkan bisa, mau searching bisa.
Tapi untuk sekarang kita belum sampai ke manipulasi data itu. Jadi di sini hanya ingin menunjukkan bagaimana penyimpanan data atau array yang tipenya primitif dengan yang tipenya objek. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan array ini? Nah, kita belum sampai situ. Jadi nanti ada nambah data. Sebentar, di sini nah, ini cara mengakses ya. Inisialisasi, kemudian nah ini ada contoh array dalam Java ini. Kayaknya harus dicas gitu. Nah, di sini ada array. Nah, contoh ngasih nilainya. Nah, ini udah ada contoh pencarian ya. Di buku ini udah ada contoh pencarian. Nah, di sini ada kelasnya nggak? Ini array.java. Ini nama kelasnya. Ini ada public. Nah, tapi kelas di sini bukan untuk mendefinisikan suatu objek ya. Karena kelas dari suatu objek, kelas yang merupakan spesifikasi dari objek itu nggak ada metode ini, nggak ada void main. Ini tuh main programnya. Main program itu program utama di mana kita memanggil objek-objek atau kelas-kelas yang sudah kita buat. Ini nama array, tipenya long, r new long, berarti ini panjang arraynya 100. Elemen pertamanya di set 0. Nah, ini cara mengisi dengan cara inisialisasi. Diisi setiap indeksnya. Kemudian ini ada pengulangan untuk menampilkan semua elemen dari array. Kalau ini J kurang dari n elements ya. Kalau tadi kan namanya arr.length gitu ya. Iya nggak? Kalau ini kan n elements. N elements itu isinya 10, sama aja isinya 10 kan, panjang dari elemen. Tapi kalau ini kita harus bikin variabel baru untuk menyimpan panjang elemennya. Kalau dot length berarti kita nggak usah bikin variabel baru karena itu langsung tinggal memanggil fieldnya. Pokoknya ini menampilkan. Nah, ini pencarian. Nah, kita belum sampai membuat objek sih sebenarnya, ini masih contoh sederhana ya. Karena yang sudah kompleks itu nanti kita akan membuat kelasnya beberapa. Mungkin ada kelas yang khusus untuk date kayak tadi disimpan di file yang baru. Ada kelas untuk pemanggilan dari date-nya di main yang ada main programnya. Nanti kita ya seiring berjalannya waktu kita akan belajar program yang lebih kompleks. Nah, ini ada searching, deletion, display. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi kalau gimana? Ya. Oke. Kalau kita misalnya gini, kalau ini kan 77 disimpan di array, gitu kan? Sebenarnya untuk menyimpan angka-angka ini, kita bisa saja membuat 10 variabel gitu ya. Maksudnya ya kan? Pertanyaannya apakah sama alokasi memorinya? Alokasi memori itu sebenarnya bergantung pada
tipe datanya. Apakah dia integer atau float? Itu mungkin alokasinya berbeda. Jadi kayak apa namanya? Kalau bilangan real itu kan jumlahnya lebih banyak, ya nggak? Daripada bilangan bulat. Jadi bayangkan aja gelas sama mangkok lah sebut saja. Kalau integer itu gelas, kalau mangkok tuh yang real gitu. Karena space-nya harus lebih besar. Karena alokasi apa yang mau disimpannya variasinya lebih banyak gitu. Kayak gitu. Jadi bedanya itu hanya di tipe datanya sebenarnya. Dia apakah integer atau bilangan real atau bilangan bulat atau string. Tapi kalau masalah apakah itu variabel atau array itu sebenarnya sama aja kalau tipe datanya sama. Cuman yang membedakan itu adalah kalau kita bikin variabel 10 kan namanya harus beda-beda, ya enggak? Itu yang membuat repot si programmer, si programmer. Kebayang kalau nilainya ada 100 harus bikin 100 variabel yang namanya berbeda. Boleh sih A1, A2 sampai A100 ya. Tapi nanti mengaksesnya juga kurang fleksibel. Jadi dari sisi itu aja. Kalau dari penyimpanan bergantung tipe datanya. Ada lagi? Kalau tidak ada, nanti akan saya share video satu lagi yang menjelaskan tentang array dari buku yang ini. Jadi silahkan disimak. Mungkin ada informasi yang tidak saya jelaskan tadi. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca hamdalah.